Balik lagi bersama Teknologi, semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Di video kali ini kita akan bahas secara tuntas Tecno Spark 20C, HP yang bakalan dijual dengan harga spesial ya, 999.000 pada tanggal 3 Januari aja. Di luar tanggal itu harganya beda. Makanya cek link di deskripsi video buat dapat harga best dealnya. Dan di kelas harga segitu ini emang bukan yang terngebut sih, tapi bisa dibilang ini yang paling komplit, yang paling recommended. Tecno Spark 20C ini punya desain yang ala-ala boba ya, mirip iPhone. Bodi belakangnya ini masih dari bahan polikarbonat dengan finishing body yang dibuat matte, jadinya nggak gampang kotor karena bercak minyak sidik jari. Dan kalau dirasa-rasa, diraba-raba, bodi belakangnya ini berasa tipisnya. Tapi saat diraba ya berasa mewahnya juga. Sementara bagian tepi bodi atau bagian framenya dibuat datar ya. Jadinya tuh HP ini terkesan kotak. Ya bener-bener mirip sama iPhone karena kameranya boba, terus bodinya juga kotak. Jadi di genggaman juga berasa bersudut. Ya emang sih bodi belakangnya itu nggak berasa orisinil ya, tapi kelihatan keren. Sementara tampak depannya juga lebih keren dong. Karena layarnya dia udah pakai layar punch hole, bukan layar yang water drop notch. Ini HP harga sejuta loh. Iya, walaupun bezel layarnya masih cukup tebal, masih belum meramping. Dan layarnya ini punya ukuran 6,6 inch dengan resolusi SD+. Kalau ngeliat spesifikasi gitu, biasa aja sih. Tapi yang menarik di kelas harga terjangkau, layarnya ini udah punya refresh rate 90Hz, udah kayak HP di kelas harga 2 juta. Untuk kualitas visualnya sendiri, ini layarnya berasa agak biru ya kalau menurut saya. Dan dimana kualitas visualnya berasa cukup bagus, mau dilihat dari berbagai sisi tetap jelas dan jernih. Dan kalau dibawa keluar ruangan juga masih cukup kelihatan, walaupun di bawah cahaya matahari langsung. Masih bisa baca pesan. Ya walaupun berasa cukup gelap sih, tapi masih kelihatan. Asal jangan siang bolong pol aja. Dan seperti biasa HP-HP keluarannya Transcend Group ya, yang harganya murah ceria gitu. HP ini layarnya tuh cuma bisa mengenali maksimal 5 sentuhan secara bersamaan. Ya bukan masalah sih buat saya, karena kalau main game aja cuma 4 jari, 2 jempol dan 2 telunjuk. Yang penting layarnya responsif. Selama saya coba nggak ada delay touch selama penggunaan, baik buat multitasking maupun buat game. Dan layarnya ini sejak dalam kardusnya udah dipasangin anti gores. Nggak perlu pakai ribet lagi ya buat pasang-pasang screen guard. Ya kalau untuk urusan visual udah bagus. Dan urusan audionya ini juga nggak kalah mantap. Udah dual speaker sob. Ditambah lagi Tecno Spark 20C ini udah dilengkapi teknologi DTS Sound Technology yang bikin kualitas suara tuh berasa lebih sauron, kayak lagi nonton bioskop. Paling berasa kalau misalkan kita pakai earphone ya. Sementara kalau lewat speaker HP langsung, HP 2 juta juga berasa kalah mewah kalau ini mah. Udah dual speaker, udah stereo atas bawah. Dan kualitas suaranya juga cukup kencang loh di setel dalam kondisi volume maksimal. Nggak pecah, nggak sember, ya walaupun masih berasa agak datar sih. Dan seperti yang saya bilang di awal ya, Tecno Spark 20C ini tuh bukan HP yang paling ngebut, bukan HP yang paling cepat, tapi udah berasa paling komplit di kelas harganya. Dan performanya tuh udah bisa banget ya memenuhi kebutuhan multitasking harian, bahkan buat main game. Ya jangan yang berat-berat gamenya. Prosesor yang digunakan adalah MediaTek Helio G36 dengan memori yang cukup luas ya. Ada 3 pilihan memori nih. 4 plus 4 GB RAM dengan 128 GB internal storage, ini yang dijual dengan harga 999 ya. 8 plus 8 GB RAM dengan 128 GB storage, dan satu lagi adalah yang paling mahalnya ya, yang saya pegang ini nih, 8 plus 8 GB RAM dengan 256 internal storage. Ya sayangnya dengan storage yang udah luas, tapi internal storage-nya ini tuh masih pakai eMMC, belum kelas storage UFS. Dan berita baiknya adalah kalau internal storage-nya berasa kurang, kita bisa upgrade, bisa ekspansi pakai microSD hingga 1 TB. Tapi tetap bisa dual SIM karena slot kartunya udah triple. Dan laci kartunya juga udah dilengkapi sil karet ya, jadinya aman dari percikan atau cipratan air. Kalau dipakai buat main game Mobile Legends nih, HP ini bisa buka game di settingan grafis maksimal di high frame rate, dan grafisnya di high juga. Cuma saya saranin kalau buat main game grafisnya di smooth aja. Kalau frame rate-nya bisa deh tuh dimaksimalin di high. Dan hasilnya kayak gini. Kayak yang kamu lihat di layar, kalau misalkan pakai grafik smooth, ini aman lancar. Udah bisa banget buat push rank. Cuma kalau misalkan kamu paksain pakai grafis high, dijamin gak bakalan enak, pasti bakalan drop frame. Dan kalau dipakai buat main game PUBG Mobile, settingan grafisnya tuh standar apa adanya ya, smooth medium sampai balance medium aja. Dan yang kamu lihat ini saya lagi main di settingan grafis apa adanya, nggak pakai diubah-ubah di settingan grafis smooth medium. Ini udah enak banget, udah lancar banget. Bisa banget buat
kejar chicken dinner, yang penting kamu mainnya benar dan internetnya juga benar. Dan sambungan internetnya juga harus benar. Technospark 20C ini juga punya sensor yang lengkap banget. Udah kayak HP di kelas harga 2 juta, jadi penggunaan harian tuh bener-bener berasa nyaman. Punya sensor sidik jari yang udah di tepi, posisinya jadi satu sama tombol power, yang kerja sensornya udah cepet, nggak perlu dipencet. Tap aja langsung kunci HP kebuka. Sensor NFC juga ada di HP harga hemat ini, jadi kamu bisa cek saldo, atau sekalian top up e-money sendiri, nggak perlu cari ATM. Ini HP harga murah ceria loh, masih dikasih NFC. HP yang harga di atas 2 juta aja banyak loh yang nggak punya NFC. Untuk sensor dasarnya juga super komplit ya. Sensor cahaya untuk cerahan layar otomatis ada, sensor magnetik buat kompas juga ada, sampai sensor giroskop juga ready. Ya walaupun giroskopnya ini masih virtual ya. Dan buat kamu yang pejuang rupiah yang ngandelin peta jalanan, jadi driver ojek online juga bisa pilih HP ini karena sensor GPS-nya cepet dan akurat baca lokasi. Dan karena udah bisa kompas ya, jadinya baca peta tuh lebih berasa enak. Karena kita bisa tahu kita lagi menghadap arah mana di peta. Untuk kapasitas baterainya juga ini udah standar zaman now ya, udah 5000 mAh. Dan untuk konsumsi daya baterainya juga menurut saya ini udah termasuk cukup hemat. Karena selama saya coba ya di dalam ruangan dan pakai internet wifi, buat nonton YouTube sejam baterainya berkurang cuma 6%. Dan dipakai buat main Mobile Legends sejam juga baterainya berkurang cuma 14% aja. Jadinya secara teori ya, kalau misalkan dalam satu hari kita pakai buat nonton YouTube sejam, terus buat main game Mobile Legends sejam, sisa baterainya tuh masih ada sekitar 80%. Itu pasti bisa buat sampai malamnya atau bahkan baru besok pagi bisa minta di charge. Dan buat ngecharge juga udah nggak pakai lama-lama banget ya, walaupun belum termasuk cepet ya. Karena udah support 18 watt fast charging, dan waktu dites ya pakai charger ori-nya, saya pantau langsung juga pakai aplikasi monitoring. Dicas selama 1 jam keisi 42%, selama 2 jam keisi 84%. Dan kalau mau 100% nungguin sampai 3 jam. Ya nggak cepet emang buat ngecharge-nya, jadinya tinggal tidur aja pada saat malam hari biar paginya udah penuh, udah siap tempur. Kan baterainya udah lumayan awet. Dan buat yang suka foto-foto pengagum diri sendiri nih ya, udah disediain kamera depan 8 megapiksel dengan aperture f2.0, ditambah lagi dual LED flash buat mendukung selfie di kondisi gelap. Dan menariknya nih ya, kamera depannya ini untuk lampu LED flashnya, kalau kita nyalakan sebagai torchlight ya, itu bisa diatur intensitas cahayanya. HP murah mana yang bisa kayak gini? Sementara kalau untuk fotografi, bikin-bikin konten bisa banget ngandelin kamera belakangnya yang udah 50 megapiksel dengan aperture udah kelas flagship f1.6 ditambah kamera AI. Pasti ada juga ya dual LED flash untuk membantu penerangan dalam gelap. Untuk foto-foto selfie-nya menurut saya udah cakep banget sih untuk HP harga murah ceria gini. Dynamic range-nya tuh jalan banget ya. Jadinya kalau kita selfie ada background langit misalnya, hasilnya tuh tetap terang dan langitnya juga tetap dapet detailnya. Untuk foto-foto mode potretnya juga udah rapi hasil potongan blurnya. Bisa dibilang jarang loh yang namanya salah blur. Cuma berasa jadi agak over bright aja sih hasil foto selfie potretnya ini. Sementara kalau kita foto-foto pakai kamera utama dengan mode AI foto, hasilnya udah cakep banget. Detailnya bagus, warnanya juga cerah, nggak gonjreng, berasa natural. Ya setidaknya untuk di kelas harga di bawah 1,5 juta ini udah cakep. Dynamic range-nya juga jalan banget ya. Ya ini sih kalau saya bilang ya, hasil foto-fotonya tuh terlalu bagus untuk HP harga 999.000 kalau kamu dapat harga spesial ya. Untuk foto-foto mode potretnya juga ini cukup bagus, sama kayak kamera selfie-nya buat potret ya. Potongan blurnya bisa berasa cukup alami, dan hasilnya punya warna yang tergolong cukup baik kalau menurut saya. Sementara kalau dipakai buat foto-foto malam hari juga udah mantep dengan adanya mode malam, dimana hasil foto kelihatan terang, ya walaupun masih banyak noise, tapi detailnya udah berasa. Dimana lampu-lampu tuh nggak over bright nyala terang doang gitu ya, tapi masih bagus, masih dapat detailnya. Ya kameranya kalau buat foto-foto ini udah bagus banget ya untuk kelas harga segini. Sementara untuk perekaman video juga detailnya udah mantap banget ya, cuma masih berasa goyang aja, masih guncang baik kamera depan maupun kamera belakang. Perekaman video pakai kamera depan Full HD maksimal ya, dia nggak bisa 2K atau 4K, maksimal di Full HD. Kualitasnya kayak gini, dynamic range-nya parah banget ya. Langit tuh nggak kelihatan sama sekali detailnya. Dipakai buat jalan juga kayak gini, agak-agak berguncang. Kalau misalkan masalah kualitas suaranya kamu bisa nilai sendiri kayak gimana. Yang pasti kalau untuk kamera belakangnya kualitasnya ya sama aja. Gini nih, kualitas perekaman video kamera belakangnya. Ini kalau dipakai buat jalan kayak gini sama kayak kamera depan tadi masih berguncang. Karena HP ini emang belum ada stabilisasinya untuk perekaman video.
Ya wajar lah, HP harga rakyat, harga hemat, harga disunat. Untuk perpindahan fokus sendiri kita lihat ya, ini dia nggak perlu ditap, dia otomatis langsung pindah tuh. Dan ini cukup stabil ya kalau untuk perpindahan fokusnya, dia nggak loncat-loncat. Untuk detailnya sendiri kamu bisa lihat ya, kayak gini kualitas detailnya. Sedot WC. Technospark 20C ini tuh sistem operasinya masih Android 13 ya, masih pakai sistem antarmuka iOS buatan Tekno sendiri yang fiturnya tuh banyak banget. Dan buat yang suka cek notifikasi atau jam di HP tapi malas angkat-angkat HP, ada fitur double tap nih untuk bangunin dan matiin layar HP tanpa perlu menggapai tombol power. HP ini juga punya fitur ala-ala Dynamic Island-nya iPhone, namanya Dynamic Port, dimana dari kamera depan tuh akan muncul ya notifikasi yang memanjang pada saat kita face unlock, notifikasi low battery, atau pada saat kita lagi ngecharge. Keren ya. Terus kalau kamu mau ganti-ganti gaya HP, ada aplikasi Temptor bawaan yang punya banyak banget pilihan tema, pilihan wallpaper, bahkan sampai font tulisan ada semua. Pilihan gratisnya juga berlimpah, jadinya ganti gaya HP nggak perlu keluar duit lagi. HP ini juga masih nyediain FM radio analog, jadinya kita bisa loh kalau mau dengerin lagu terbaru tanpa perlu kuota internet. Yang penting punya earphone kabel aja, supaya bisa dapet sinyal FM-nya. Kalau kamu masuk menu setting, terus pilih special function, kamu juga bisa cek fitur MEMS Fusion untuk mengubah ukuran RAM virtual. Ada juga nih fitur Smart Panel buat buka shortcut aplikasi penting cuma dengan swipe layar dari tepi dan tahan di tengah. Jadi kita gampang nih kalau seandainya pengen screen recording. Ada juga fitur Social Turbo untuk makin asik chatting pakai WhatsApp, karena di sini kita bisa ubah suara, bisa video call mode cantik, bisa rekam suara panggilan, bahkan bikin stiker sendiri. Sampai kalau lampu flash juga bisa kita ubah jadi lampu notifikasi buat panggilan telepon WhatsApp. Kalau game mode ini nggak usah diceritain ya, ini fitur tambahan supaya main game makin asik. Pokoknya komplit mantep lah fitur gamenya. Ada juga nih fitur App Twin untuk menggandakan aplikasi sosial media dan aplikasi chatting. Dan banyak lagi fitur-fitur lain yang belum saya bahas di video ini. Kamu bisa coba sendiri pada saat kamu udah beli HP ini. Intinya sih di kelas harga 999.000 ya, kalau misalnya kamu dapat harga best dealnya, ini udah recommended banget sih. Udah langsung beli aja, sikat aja, nggak akan rugi. Seandainya kamu beli dengan harga normal juga, ini masih recommended karena fiturnya berasa komplit. Ya minusnya paling cuma HP ini tuh nggak kuat ya kalau buat main game berat. Ya segitu aja videonya, semoga bermanfaat. Bang Teno pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Technospark 20C, harga 999 paling menawan. Nggak ada lawan. Kalau sama Smart 8, ngebutan Smart 8 sih buat main game.